Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang segi 4, segitiga, dan teorema Pitagoras. Saya sendiri, Afaf Minatul Maula, sebagai pemateri kedua dan moderator, Siva Fijri Arofila sebagai pemateri pertama, Dewi Sarifatul Hikmah sebagai pemateri ketiga. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama segi 4, yang kedua segitiga, dan yang ketiga teorema Pitagoras. Materi yang pertama yaitu segi 4. Pengertian segi 4. Pengertian segi 4 oleh Wagio yang memberikan pengertian segi 4-nya itu berdasarkan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dibentuk oleh 4 sisi. Yang kedua, memiliki 4 sudut. Yang ketiga, diberikan 4 titik pada bidang datar. Tidak ada 3 titik yang segaris, maka dapat dibentuk segi 4 dengan cara menghubungkan keempat titik tersebut secara berurutan. Bisa kita lihat dari gambar bahwa jika titik A dihubungkan dengan B, B dengan C, C dengan D, dan D dengan A, maka bangun ABCD merupakan segi 4. Dalam metode Amsko, segi 4 merupakan poligon dengan 4 sisi. Selanjutnya istilah-istilah dalam segi 4. Bisa dilihat dari gambar bahwa titik-titik sudut berdekatan, berdampingan ataupun berurutan merupakan titik-titik sudut yang terletak pada ujung-ujung sisi yang sama. Contohnya titik P dengan Q, Q dengan R. Yang kedua, sisi-sisi yang berdekatan atau berdampingan, yaitu sisi-sisi yang mempunyai titik persekutuan, seperti PQ dengan QR, RQ dengan SR, SR dengan SP, dan SP dengan PQ. Yang ketiga, sisi-sisi yang berseberangan atau berhadapan, yaitu sisi-sisi yang tidak memiliki titik persekutuan, seperti PQ dengan SR. Yang keempat, sudut-sudut berdekatan, yaitu sudut yang titik sudutnya berdekatan, seperti sudut P dengan sudut Q dengan sudut R dengan sudut S, dan sudut S dengan sudut P. Yang kelima, yaitu sudut berseberangan atau berhadapan, yaitu sudut yang titik sudutnya itu tidak berdekatan, seperti sudut P dengan sudut R, sudut Q dengan sudut S. Dan istilah yang terakhir dalam segi 4 yaitu diagonal segi 4, yaitu ruas garis yang ujung-ujungnya merupakan 2 titik sudut yang tidak berdekatan, seperti PQ dan QS. Materi selanjutnya yaitu macam-macam segi 4 dan sifat-sifatnya. Yang pertama ada jajar genjang. Seperti yang kita tahu bahwa jajar genjang merupakan segi 4 yang 2 pasang sisi-sisi berhadapannya itu sejajar. Sifat-sifat yang dimiliki oleh jajar genjang diantaranya yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar. Yang kedua, diagonal membagi jajar genjang menjadi 2 segitiga kongruen. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang keempat, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Yang kelima, sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Yang keenam, diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Selanjutnya persegi panjang. Persegi panjang merupakan jajar genjang yang satu sudutnya tegak lurus. Jika salah satu sudut dari jajar genjang ABCD siku-siku, maka jajar genjang ABCD merupakan persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang diantaranya, yang pertama, karena persegi panjang merupakan jajar genjang, maka semua sifat jajar genjang dimiliki oleh persegi panjang. Yang kedua, keempat sudutnya sama besar dan berubah sudut siku-siku. Yang ketiga, diagonal persegi panjang sama panjang. Macam-macam segi 4 yang ketiga yaitu belah ketupat. Belah ketupat merupakan jajar genjang karena 2 sisi berdekatannya sama panjang. Sifat-sifat yang dimiliki oleh belah ketupat diantaranya yang pertama,
Belah ketupat memiliki semua sifat jajar genjang. Semua sisi belah ketupat mempunyai panjang yang sama. Yang ketiga, diagonal-diagonal belah ketupat saling tegak lurus, dan diagonal-diagonal belah ketupat membagi dua sama besar sudut belah ketupat. Yang keempat ada trapesium. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar. Sifat-sifat dari trapesium yaitu: yang pertama, memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang. Yang kedua, sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sejajar berjumlah 180 derajat. Yang ketiga, jumlah semua sudutnya sama dengan 360 derajat. Yang keempat, memiliki sepasang kaki sisi yang lain yang tidak sejajar dan sama panjang khusus untuk trapesium sama kaki, sedangkan untuk trapesium lainnya tidak sama panjang. Yang kelima, sudut yang berhadapan tidak sama besar. Yang keenam, memiliki dua buah diagonal yang berpotongan tidak tegak lurus. Yang ketujuh, tidak memiliki simetri putar. Yang kedelapan, memiliki satu simetri lipat dan satu sumbu simetri khusus pada trapesium sama kaki. Sedangkan pada trapesium lainnya tidak memiliki simetri lipat dan sumbu simetri. Dan yang terakhir, pada trapesium sama kaki, sudut yang berdekatan di antara kaki trapesium memiliki besar yang sama, tetapi untuk trapesium lainnya besar sudutnya berbeda. Yang kelima, macam-macam segi empat yaitu persegi. Persegi merupakan persegi panjang yang mana dua sisi berdekatannya itu sama panjang. Sifat-sifat dari persegi yaitu: persegi memiliki semua sifat jajar genjang, persegi memiliki semua sifat persegi panjang, dan persegi juga memiliki semua sifat dari belah ketupat. Yang terakhir, macam-macam segi empat yaitu layang-layang. Menurut McDougall, layang-layang merupakan segi empat yang mempunyai dua pasang sisi berdekatan yang kongruen, tetapi sisi-sisi berhadapannya itu tidak kongruen. Sifat-sifat dari layang-layang diantaranya: yang pertama, kedua sudut bukan puncak suatu layang-layang besarnya sama. Yang kedua, diagonal-diagonal layang-layang saling tegak lurus. Yang ketiga, diagonal yang melalui kedua sudut puncak merupakan garis bagi diagonal yang lain. Yang keempat, sudut puncak suatu layang-layang dibagi dua sama besar oleh diagonal yang melalui titik puncak. Setelah mengetahui macam-macam segi empat dan sifat-sifatnya, kita beranjak ke luas dan keliling segi empat. Yang pertama, luas keliling dari jajar genjang. Rumus keliling jajar genjang yaitu sisi A tambah B tambah C tambah D. Luasnya alas kali tinggi. Di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, hitunglah keliling suatu jajar genjang yang memiliki sisi 15 cm dan 21 cm. Dari rumus kita dapatkan keliling yaitu 15 tambah 21 ditambah 15 tambah 21 sama dengan 72 cm. Atau kita dapat menulis dengan 2 kali dari 15 tambah 21, yaitu 2 kali 36 sama dengan 72 cm. Jadi keliling jajar genjang tersebut adalah 72 cm. Soal yang kedua, hitunglah luas jajar genjang dengan alas 26 cm dan tinggi 17 cm. Luas dari jajar genjang yaitu alas kali tinggi dengan alas 26 dan tingginya 17. Jadi luas jajar genjang tersebut adalah 442 cm persegi. Yang kedua, luas dan keliling dari persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang dikali 2 kali lebar atau 2 kali panjang ditambah lebar. Luas dari persegi panjang yaitu panjang kali lebar.
Di sini ada contoh soal. Jupantri memotong karton dengan panjang 12 cm dan lebar 2 cm. Maka hitunglah keliling dan luas karton tersebut. Keliling dari persegi panjang yaitu 2 kali dari panjang kali lebar, yaitu 2 dikali 12 tambah 2. 2 dikali 14 sama dengan 28 cm. Luas dari persegi panjang yaitu panjang kali lebar dengan panjang 12 dan lebar 2 sama dengan 14 cm persegi, sehingga kelilingnya 28 cm dan luasnya 14 cm persegi. Yang ketiga, luas dan keliling belah ketupat. Keliling dari belah ketupat yaitu sisi A tambah B tambah C tambah D, dan luasnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama, tentukanlah keliling belah ketupat yang memiliki panjang sisi sebesar 10 cm. Jadi kelilingnya 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 40, atau 4 kali sisi. Jadi 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Soal yang kedua, diketahui panjang diagonal-diagonal sebuah belah ketupat berturut-turut 12 cm dan 9 cm. Tentukanlah luas belah ketupat tersebut. Luas dari belah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal kedua. Jadi setengah kali 12 dikali 9 sama dengan 54 cm persegi. Yang keempat, luas dan keliling dari persegi. Kita tahu bahwa keliling dari persegi yaitu 4 kali sisi dan luasnya sisi kali sisi. Di sini ada contoh soal. Jika diketahui sebuah persegi yang memiliki sisi persegi 8 cm, maka hitunglah luas dan keliling dari persegi tersebut. Luas dari persegi yaitu sisi kali sisi. Di soal diketahui bahwa sisi perseginya itu 8 cm. Jadi, luas dari persegi yaitu 8 kali 8 sama dengan 64 cm persegi. Keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Bisa ditulis langsung 4 kali 8 sama dengan 32 cm. Jadi, luas persegi tersebut yaitu 64 cm persegi dan kelilingnya 32 cm. Yang kelima, luas dan keliling dari layang-layang. Keliling dari layang-layang yaitu sisi A kali B kali C kali D, dan luasnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama, sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal horizontal 12 cm dan diagonal vertikal 20 cm. Berapakah luas layang-layang tersebut? Rumus dari luas layang-layang yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Di soal diketahui bahwa diagonal 1 yaitu 20 cm dan diagonal keduanya 12 cm. Jadi luas dari layang-layang yaitu setengah kali 20 dikali 12 sama dengan 120 cm persegi. Contoh soal yang kedua, jika diketahui sebuah layang-layang yang memiliki sisi AB dan DA itu 11 cm dan sisi BC dan CD 13 cm, maka berapakah keliling layang-layang ABCD tersebut? Diketahui bahwa AB sama dengan DA yaitu 11 cm dan BC sama dengan CD sama dengan 13 cm. Jadi kelilingnya AB ditambah BC tambah CD tambah DA sama dengan 11 tambah 13 tambah 13 tambah 11 yaitu 48 cm. Jadi keliling layang-layang ABCD tersebut yaitu 48 cm. Yang keenam yaitu luas dan keliling dari trapesium. Keliling dari trapesium yaitu
sisi A tambah B tambah C tambah D. Luasnya A tambah B per 2 dikali tinggi. Contoh soal, hitung luas dan keliling trapesium berikut. Luas dari trapesium yaitu A tambah B per 2 dikali tinggi. Dengan A 13 cm, B 8 cm, tingginya 4 cm, dibagi 2. 13 ditambah 8 yaitu 21, dikali 4, 84, dibagi 2 jadi 42 cm persegi. Dan kelilingnya sisi A tambah B tambah C tambah D dinyatakan 13 ditambah 8 tambah 5 tambah 7 yaitu 33 cm. Dengan demikian, luas dan keliling trapesium berturut-turut adalah 42 cm persegi dan 33 cm. Segitiga. Pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Bisa dilambangkan dengan lambang segitiga. Berdasarkan gambar di atas, maka pada suatu segitiga, setiap sisinya dapat dipandang sebagai alas, di mana tinggi tegak lurus alas. Misalnya, jika alasnya AB, maka tingginya CD. Jika alasnya BC, maka tingginya AE. Alas segitiga merupakan salah satu sisi dari suatu segitiga, sedangkan tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan sisi alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alas. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya ada 3. Segitiga sembarang, yaitu segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang punya 2 buah sisi sama panjang. Yang ketiga, segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang memiliki 3 buah sisi sama panjang dan 3 buah sudut sama besar. Segitiga ditinjau dari besar sudutnya juga ada 3. Yang pertama, segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, sehingga sudut-sudut yang terdapat pada segitiga tersebut besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Yang ketiga, segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Segitiga ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya ada 2. Segitiga siku-siku sama kaki, yaitu segitiga yang kedua sisinya sepanjang dan salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul sama kaki, yaitu segitiga yang kedua sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Luas dan keliling segitiga. Rumus luas segitiga yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Contoh, sebuah segitiga ABC memiliki panjang sisi masing-masing AB 5 cm, AC 5 cm, dan BC 6 cm. Jika panjang garis tegak lurus dari titik sudut A ke sisi BC adalah 4 cm, hitunglah luas segitiga ABC. Jawab. Rumus luas 1/2 dikali alas dikali tinggi. 1/2 dikali BC dikali tinggi. 1/2 dikali 6 cm dikali 4 cm sama dengan 12 cm kuadrat. Keliling segitiga, yaitu rumusnya sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Contoh soal, hitunglah keliling segitiga dengan panjang sisinya sebagai berikut. A 4,5 cm, 7,5 cm, dan 5,5 cm. Yang B 8 cm, 16 cm, dan 12 cm. Yang C 25 cm, 35 cm, dan 20 cm. Jawab. Keliling yang A
yaitu 4,5 cm ditambah 7,5 cm ditambah 5,5 cm menjadi 17,5 cm. Yang B, kelilingnya 8 cm ditambah 16 cm ditambah 12 cm sama dengan 36 cm. Yang C, kelilingnya 25 cm ditambah 35 cm ditambah 20 cm sama dengan 80 cm. Segitiga istimewa. Segitiga istimewa ada 3. Yang pertama, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yaitu segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang. Sifat-sifat segitiga sama kaki yaitu memiliki dua sisi yang sama panjang dan memiliki dua sudut yang sama besar. Yang kedua, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Sifat-sifat segitiga sama sisi yaitu memiliki 3 sisi yang sama panjang dan memiliki 3 sudut yang sama besar. Yang ketiga, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau besar sudutnya 90 derajat. Sifat segitiga siku-siku yaitu segitiga siku-siku salah satu sudut besarnya 90 derajat yaitu sudut A. Kedua sisinya bisa sama panjang atau ketiga sisinya bisa tidak sama panjang dengan yang lain. Jumlah sudutnya 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kedua sudutnya adalah sudut lancip yaitu sudut A dan sudut C. Berlaku teorema Pythagoras yaitu BC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 plus AC pangkat 2. Sisi miringnya disebut sebagai hipotenusa. Garis-garis istimewa pada segitiga ada 4. Yang pertama, garis tinggi, yaitu garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Yang kedua, garis bagi, yaitu garis yang ditarik dari salah satu sudut pada segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Yang ketiga, garis sumbu, yaitu garis yang membagi sisi segitiga menjadi 2 bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Yang keempat, garis berat, yaitu garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian sama panjang. Saya akan menjelaskan mengenai teorema Pythagoras. Yang pertama, pengertian teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah pernyataan mengenai hubungan antara sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras ini ditemukan oleh matematikawan dari Yunani yang bernama Pythagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi. Teorema Pythagoras menjadi konsep dasar pembentukan rumus Pythagoras di zaman yang lebih modern. Pythagoras dinobatkan sebagai seorang penemu teorema tersebut dengan nama teorema Pythagoras. Selain itu, Pythagoras juga berdasar terhadap teori bilangan, geometri, hingga ilmu filsafat. Pythagoras dikenal sebagai bapak matematika karena menjadi tokoh awal terhadap perkembangan ilmu matematika. Selanjutnya yaitu sifat teorema Pythagoras. Ada 2 sifat dalam teorema Pythagoras, yaitu yang pertama hanya untuk segitiga siku-siku, jadi tidak berlaku untuk segitiga yang lain, segitiga sama kaki ataupun segitiga sama sisi. Yang kedua, minimal 2 sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Namun biasanya masalahnya yaitu mengidentifikasi apakah suatu segitiga ini siku-siku atau bukan. Maka perlu kita ketahui beberapa hal berikut, yaitu apabila kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Apabila kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip.
Kemudian apabila kuadrat sisi miring itu lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Perhatikan gambar segitiga siku-siku. Sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku yaitu sisi AB dan BC dinamakan sisi siku-siku, yaitu alas dan tinggi. Sedangkan sisi depan sudut siku-siku merupakan sisi terpanjang dan dinamakan sisi miring. Selanjutnya yaitu rumus teorema Pitagoras. Perhatikan gambar siku-sikunya ya. Rumus teorema Pitagoras yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A itu menyatakan tinggi, B menyatakan alas segitiga, dan C itu menyatakan sisi miring segitiga. Maka untuk mengetahui A yaitu A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Untuk mengetahui B yaitu B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Lalu untuk mengetahui nilai C, maka C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kita lihat pada contoh soal yang pertama. Ini contoh soal menghitung sisi miring. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai sisi datar 3 cm dan sisi tegak 4 cm. Hitunglah sisi miringnya. Sisi miring itu dilambangkan dengan C, yang rumusnya itu akar A kuadrat plus B kuadrat. Kita masukin A-nya yaitu 3 dan B-nya yaitu 4, maka diperoleh hasil dari 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, tinggal dijumlahkan maka hasilnya akar 25. Nah, akar dari 25 itu 5 cm. Jadi diketahui bahwa sisi miring segitiga itu 5 cm. Kemudian contoh soal yang kedua ini menghitung kaki segitiga siku-siku. Diketahui sebuah segitiga siku-siku mempunyai sisi miring 10 cm dan sisi datar 8 cm. Tentukan sisi tegak segitiga siku-siku tersebut. Sisi tegak segitiga siku-siku dilambangkan dengan B, yaitu rumusnya akar C kuadrat min A kuadrat. Kita masukkan nilai C dan A-nya, maka 10 kuadrat min 8 kuadrat, hasil akhirnya yaitu akar 36. Nah, akar 36 itu 6, maka sisi tegak segitiga itu dapat diketahui yaitu 6 cm. Berikutnya yaitu perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa. Yang pertama, segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 45 derajat. Nah, kita perhatikan gambar segitiga siku-sikunya. Sudut A sama dengan sudut C yaitu 45 derajat, dan sudut B itu siku-siku yaitu 90 derajat. Maka perbandingan sisi-sisinya yaitu AB dibanding BC dibanding AC sama dengan 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Lalu segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 60, perbandingan sisi-sisinya yaitu BD dibanding CD dibanding BC sama dengan 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Ini melihat bahwa sudut ABC sama dengan 60 derajat, sudut ACD sama dengan sudut BCD yaitu 30 derajat. Perhatikan dua contoh soal berikut ya. Nah, yang pertama itu segitiga ABC yang salah satu sudutnya 45 derajat. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga ABC tersebut. Penjelasannya yaitu segitiga ABC siku-siku di A dan sudut ACB besarnya 45 derajat. Jadi segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku sama kaki dan berlaku perbandingan AB dibanding AC dibanding BC sama dengan 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Maka untuk mencari sisi AC dan BC dapat menggunakan perbandingan tersebut. Yang pertama, AB dibanding AC sama dengan 1 banding 1, maka AC sama dengan 12 cm.
Yang kedua, AB dibanding BC sama dengan 1 banding akar 2. Maka BC sama dengan akar 2 dikali AB. Sama dengan akar 2 kali 12. Hasilnya yaitu 12 akar 2 cm. Jadi BC nilainya yaitu 12 akar 2 cm. Kemudian contoh soal yang kedua itu segitiga ABC yang salah satu sudutnya 30 derajat dan 60 derajat. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Segitiga ABC siku-siku di A dan sudut ABC besarnya 30 derajat. Maka berlaku perbandingan AB dibanding AC dibanding BC sama dengan akar 3 dibanding 1 dibanding 2. Maka untuk mencari nilai AB dan BC bisa menggunakan perbandingan tersebut. Yang pertama, AB dibanding AC sama dengan akar 3 dibanding 1. Maka AB sama dengan akar 3 dikali AC. AC-nya yaitu 5, maka akar 3 dikali 5 sama dengan 5 akar 3. Jadi AB itu 5 akar 3 cm. Kemudian yang kedua, AC dibanding BC sama dengan 1 dibanding 2. Maka BC sama dengan 2 dikali AC. AC-nya yaitu 5. Maka BC sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi BC itu 10 cm. Selanjutnya, tigaan Pitagoras atau bisa disebut triple Pitagoras. Ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku sering dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, 3 bilangan itu disebut tigaan Pitagoras atau triple Pitagoras. 3 bilangan A, B, dan C disebut triple Pitagoras jika dan hanya jika memenuhi syarat A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, dengan C merupakan bilangan terbesar. Contohnya 3, 4, dan 5, atau 5, 12, dan 13. Bisa juga 6, 8, dan 10. Nah, di sini ada beberapa sifat penting mengenai bilangan pada triple Pitagoras, yaitu yang pertama, jika A, B, dan C adalah triple Pitagoras, maka A, B, dan C adalah bilangan genap atau ketiga-tiganya genap. Yang kedua, 2 angka ganjil dan 1 angka genap triple Pitagoras tidak pernah terdiri dari bilangan yang ketiga-tiganya ganjil atau 2 genap 1 ganjil. Di sini ada tabel triple Pitagoras primitif yang kurang dari 100. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Tabel ini dimulai dari 3, 4, dan 5 dan diakhiri dengan 65, 72, dan 97. Jadi ada 16 triple Pitagoras primitif yang kurang dari 100. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.